Coba bayangin, jeda sejenak. Jam 2 pagi. Kamu lagi sendirian di kamar kos yang sempit. Lampu udah dimatiin. Suasana sepi banget. Tiba-tiba, dengar suara air shower nyala dari kamar sebelah. Deras banget, kayak ada orang yang lagi mandi buru-buru. Masalahnya, kamar sebelah itu udah bertahun-tahun kosong. Dan pintunya digembok dari luar pakai rantai berkarat. Pertanyaannya, kalau kamu yang ada di posisi itu, kamu bakal narik selimut rapat-rapat, lari keluar, atau malah penasaran ngecek lewat celah bawah pintu? Komen di bawah sekarang juga, sebelum kita lanjut. Ini Jeda. kamarmu. Udah? Oke. Nomor 03. Siapin mental kalian. Karena malam ini gue mau cerita tentang sesuatu yang benar-benar terjadi di sebuah kos-kosan murah di pinggiran Jakarta. Namanya Rian. Dia ini tipikal anak rantau tulen. Datang ke ibu kota cuma bawa satu koper berisi baju, ijazah, dan mental baja. Rian kerja jadi desainer grafis di sebuah agensi kecil, gajinya pas-pasan banget. Tiap bulan setengah gajinya pasti langsung ditransfer ke kampung buat ibunya. Sisanya, ya buat makan sama bayar kos. Karena itu Rian harus putar otak buat bertahan hidup. Dia butuh tempat tinggal yang murah. Sangat murah. Singkat cerita, Rian nemu info kos-kosan di sebuah grup Facebook. Lokasinya nyempil, di ujung gang sempit di kampung pinggiran Jakarta. Ujung gang ini langsung berbatasan sama kebun kosong yang isinya pohon bambu rimbun banget. Kalau siang aja tempat itu kerasa gelap dan lembab, apalagi kalau malam. Tapi harganya miring parah. Setengah harga dari kosan normal di Jakarta. Rian langsung sikat. Dia nggak peduli sama desas-desus warga atau cerita mistis. Buat Rian, hantu yang paling menakutkan itu cuma satu. Saldo ATM yang tinggal 50.000 di pertengahan bulan. Sore itu, waktu Rian pertama kali injak kaki di kosan bawa kopernya, hawanya kerasa beda. Padahal Jakarta lagi panas-panasnya, udaranya pengap. Tapi begitu masuk lorong kosan yang agak memanjang itu, ada angin dingin yang entah dari mana meniup tengkuknya pelan. Bau tanah basah dan lumut tua langsung menusuk hidung. Ibu kosnya, sebut saja Ibu Tini, menyambut Rian dengan wajah datar. Nggak ada senyum ramah sama sekali. Matanya sayu, kulitnya pucat, kayak orang yang kurang tidur bertahun-tahun. "Ini kamarmu, nomor 03, kata Ibu Tini. Suaranya pelan banget, nyaris seperti berbisik di telinga Rian. Kamar itu sederhana. Ada kasur busa tipis, lemari kayu kecil, meja, dan kamar mandi dalam. Cukuplah buat Rian sekadar numpang tidur. Tapi mata Rian seketika tertuju ke kamar tepat di sebelahnya. Kamar 04. Pintu kamar itu terbuat dari kayu jati tua yang warnanya udah kusam dan mengelupas. Yang bikin aneh, pintu itu dikunci pakai gembok besi ukuran besar, dililit rantai yang udah karatan parah. Di sela-sela bawah pintunya, ada bekas noda hitam kayak lumut tebal. Dan entah kenapa, selalu ada sedikit air yang merembes keluar dari bawah celah pintu itu. Baunya pesing campur apek yang bikin mual. Rian, yang dasarnya orang rasional dan cuek, nanya santai. "Bu, itu kamar sebelah kosong ya? Kok sampai digembok rantai segala?" Langkah Ibu Tini yang tadinya mau beranjak pergi, tiba-tiba berhenti. Total. Dia membalikkan badan perlahan, menatap Rian tepat di matanya. Tatapannya kosong, tapi anehnya sangat menusuk. Bikin Rian tiba-tiba salah tingkah. Masih betah, Mas "Iya, Rian? kosong," jawabnya singkat. Lalu nada suaranya berubah jadi lebih berat, lebih serius dari sebelumnya. "Mas Rian, saya cuma mau kasih tahu satu aturan di sini." Rian mengerutkan dahi. "Aturan apa, Bu? Jangan bawa cewek malam-malam?" "Tenang aja, saya jomblo dari lahir." Rian niatnya memecah suasana, mencoba bercanda. Tapi Ibu Tini nggak tertawa. Sama sekali nggak ada perubahan di wajahnya. "Bukan," potong Ibu Tini cepat. "Kalau malam, di atas jam 12,
Kalau Mas Rian dengar suara air dari kamar mandi sebelah, biarkan saja. Rian terdiam. Atmosfer lorong itu tiba-tiba jadi tegang dan kaku. Ibu Tini maju selangkah, suaranya makin lirih, nyaris mendesis. Jangan ditanya. Jangan pernah coba-coba ngintip. Dan yang paling penting, jangan pernah ketuk dindingnya. Anggap saja, tidak ada apa-apa. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Tini langsung berbalik dan pergi gitu aja, meninggalkan Rian yang masih berdiri bengong memegang gagang pintu kamarnya. Rian cuma bisa menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Ini lumpur. Orang tua zaman dulu, biasa, kebanyakan mitos, gumamnya dalam hati, menepis rasa nggak nyaman yang sempat mampir. Malam pertamanya di kosan itu pun dimulai. Rian langsung beberes. Dia mengeluarkan barang-barang dari kopernya. Dan ada satu barang yang paling dia jaga baik-baik, ditaruh dengan sangat hati-hati di atas meja kecil tepat di samping kasurnya. Sebuah jam tangan mekanik tua. Itu barang peninggalan bapaknya yang udah meninggal 5 tahun lalu. Jam itu udah nggak mulus, strap, kulitnya udah pecah-pecah, kacanya ada goresan retak di ujung. Tapi mesin di dalamnya masih jalan sempurna. Tik, tik, tik. Suara detak jarum jam itu jadi semacam obat penenang buat Rian. Tiap kali dia kangen rumah atau ngerasa capek sama kerasnya hidup di Jakarta, dia selalu diam mendengarkan suara jam itu. Bikin dia ngerasa kehadiran bapaknya masih ada, menepuk pundaknya, nemenin dia berjuang di kota orang. Sekitar jam 11 malam, Rian udah rebahan di kasur. Matahari udah lama tenggelam, diganti sama harmoni suara jangkrik dari arah hutan bambu di belakang kosan. Sesekali terdengar suara daun bambu bergesekan, kencang, tertiup angin malam. Srek, srek. Sepi, tenang, udara juga lumayan sejuk. Rian merasa keputusan pindah ke sini udah benar. Lumayan bulan ini bisa kirim uang lebih buat berobat ibu. Pikirnya sambil tersenyum kecil menatap langit-langit kamar. Dia menarik selimutnya, mematikan lampu utama, dan siap-siap buat tidur nyenyak setelah seharian badannya remuk redam karena pindahan. Matanya terpejam, napasnya mulai teratur. Perlahan kesadarannya mulai menurun. 1 jam berlalu. Semuanya masih aman. Tapi, tepat di jam 2 pagi, sebelum Rian benar-benar terlelap masuk ke alam mimpi, tetes, ada suara air jatuh. Sangat pelan. Rian membuka matanya perlahan. Dalam kegelapan, matanya melirik ke arah pintu kamar mandinya sendiri. Keran airnya udah dia putar dan tutup rapat banget. Tadi sore. Tetes. Tetes. Bukan. Rian menajamkan pendengarannya. Suaranya bukan dari kamar mandinya. Suaranya dari arah sebelah kiri kasurnya. Dari balik dinding kamarnya. Dinding yang berbatasan langsung dengan kamar 04. Rian diam, menahan napas. Posisinya masih rebahan, tapi tubuhnya perlahan mulai kaku. Otaknya mencoba mencerna dan mencari logika. Siapa yang pernah tinggal di sana? Kenapa pintunya digembok mati pakai rantai karatan? Dan yang paling penting, kalau kamar itu memang benar-benar kosong, air dari mana yang menetes itu? Tiba-tiba, suara tetesan itu berhenti. Hening! Sama sekali nggak ada suara, bahkan suara jangkrik di luar tiba-tiba senyap. Tapi keheningan itu cuma berlangsung 5 detik. Karena setelahnya, seraka! Suara shower dari balik dinding kamar 04 menyala dengan sangat deras. Pernah dengar pepatah kalau rasa takut itu sebenarnya cuma permainan pikiran. Sebagai anak rantau yang dituntut logis buat bertahan hidup, Rian selalu percaya itu. Malam pertama saat teror air itu datang, Rian yang masih terbaring kaku di kasur cuma bisa menarik selimut. Dia memasang earphone kencang-kencang, menyalakan lagu rock,
dan memaksa matanya terpejam. Palingan pipa tua bocor. Atau ada instalasi yang error. Biasalah, bangunan murah, gumamnya dalam hati, berusaha membohongi dirinya sendiri. Lagi pula, mana ada cerita horor kos-kosan yang beneran nyata. Itu cuma mitos buat nakut-nakutin penghuni baru. Ya, kan. Tapi, malam kedua, semuanya mulai benar-benar nggak masuk akal. Malam itu, kebetulan malam Jumat. Buat kalian yang sering dengar cerita mistis Jakarta, pasti tahu ada jam-jam tertentu di mana mereka yang tak kasat mata mulai aktif. Jam di layar laptop menunjukkan pukul 01.45 pagi. Rian masih melek. Dia duduk bersila di atas kasur, sibuk ngejar deadline revisi desain dari klien. Kopi saset di gelas plastiknya udah dingin. Mata Rian udah berat, tapi dia harus selesaiin malam itu juga. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Bukan dingin karena angin malam biasa. Dinginnya ini beda. Dingin yang bikin bulu kuduk di tengkuk langsung berdiri tegak tanpa aba-aba. Dingin yang menusuk sampai ke tulang, membawa aroma lembab tanah basah, seolah-olah kamu lagi berdiri sendirian di tengah hutan, rimbun setelah hujan deras. Rian refleks merapatkan jaketnya. Cuman angin dari kebun bambu belakang, dia kembali mensugesti dirinya sendiri. Logika, Rian, pakai logika. Di atas meja kecil di sebelahnya, jam tangan mekanik peninggalan bapaknya masih berdetak konstan. Tik, tik, tik. Suara itu biasanya bikin Rian tenang. Tapi malam ini, entah kenapa, detaknya terdengar lebih lambat. Semakin lambat. Gema suaranya aneh, seolah-olah waktu di kamar itu sedang ditarik ulur. Sampai akhirnya, tepat di pukul 02.00 pagi, trek, jarum detik di jam tangan bapaknya itu berhenti. Total. Mati. Rian mengerutkan dahi. Tangannya terulur mengambil jam itu. Nggak mungkin. Dia baru aja memutar crown jam itu tadi sore. Mesinnya baru aja diservis. Nggak mungkin tiba-tiba mati. Dan tepat ketika jam itu berhenti berdetak, keheningan malam pecah. Sereran zakakaka. Suara shower dari kamar 04 menyala lagi. Lebih deras, lebih brutal dari malam sebelumnya. Airnya seakan-akan disemburkan dengan paksa. Rian membeku. Matanya melirik tajam ke arah dinding pembatas di sebelah kirinya. Tapi kali ini, terornya bukan cuma suara air. Dari balik tembok tipis yang dingin itu, terdengar suara lain. Suara yang bikin perut Rian mual seketika. Serok, serok, serok. Suara gesekan, sangat kasar. Kayak ada seseorang yang lagi menggosok kulitnya sendiri pakai sikat kawat cuci piring. Terus-menerus, cepat, panik, dan terdengar sangat menyakitkan. Di sela-sela dentuman air jatuh dan suara gesekan daging itu, Rian sayup-sayup mendengar suara napas. Napas yang tersengal-sengal, berat. Seperti orang yang sedang menangis, menahan sakit yang luar biasa sambil menggigil kedinginan. Ini hantu kamar mandi atau ada orang gila yang disekap sih? Batin Rian panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Dadanya berdebar kencang. Dia ingat pesan Ibu Tini dengan sangat jelas. Jangan ditanya. Jangan diketuk. Malam itu, jangankan mengetuk, bergerak dari atas kasur pun Rian nggak berani. Dia terjaga sampai azan subuh berkumandang dan suara air itu hilang sendirinya. Paginya, matahari Jakarta kembali terik. Suasana kosan terlihat normal. Suara motor berlalu lalang di depan gang mengembalikan kewarasan Rian. Dia keluar kamar dengan mata panda yang parah, bersiap mau berangkat kerja. Tapi sebelum melangkah pergi, matanya tanpa sengaja tertuju ke pintu kamar 04. Gembok besar berantai itu masih mengunci rapat. Posisinya sama persis, nggak berubah sedikit pun. Tapi, pandangan Rian turun ke lantai keramik di depan pintu itu. Ada genangan air kecil, sisa rembesan semalam. Penasaran, Rian jongkok.
Dia perhatikan baik-baik genangan itu. Airnya bukan air bersih, warnanya keruh kecoklatan. Dan di dasar genangan tipis itu ada endapan lumpur. Lumpur tanah merah. Rian menelan ludah paksa. Dia tahu persis lumpur jenis ini. Ini jenis tanah liat lengket yang cuman ada di kebun bambu liar di belakang kosan. Nggak mungkin ada tanah merah keluar dari saluran air kamar mandi keramik. Masa iya tikus got bawa lumpur masuk ke sana? Rian mendengus. Di otaknya masih berusaha keras mencari alasan logis meski hatinya mulai meronta ketakutan. Misteri kos kosong ini pelan-pelan mulai menggerogoti kewarasannya. Malam itu, teror malam Jumat itu berlanjut. Rasa lelah, tekanan dari bos di kantor, dan kurang tidur parah bikin emosi Rian labil. Rasa takutnya pelan-pelan mulai tertutup sama rasa kesal. Dia butuh istirahat. Jam 02.00 pagi, sesuai jadwal yang mencekam. Seraka! Shower kamar 04 menyala, diikuti suara gosokan brutal itu lagi. Srok! 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 Kali ini Rian habis kesabaran. Persetan dengan aturan Ibu Tini. Persetan dengan hantu. Dia cuma mau tidur. Rian turun dari kasur dengan kasar. Dia membuka pintu kamarnya dan melangkah keluar ke lorong kosan yang remang-remang. Lampu kuning di plafon lorong berkedip-kedip pelan. Udaranya sedingin es. Rian berdiri tepat di depan pintu kamar 04. Dadanya naik turun menahan marah dan takut yang bercampur aduk. Air pekat berbau amis anyir dan bau lumpur rawa kembali merembes dari bawah celah pintu, perlahan membasahi ujung sandal jepit Rian. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Gue harus buktiin kalau ini cuma trik orang iseng, pikirnya nekat. Perlahan, sangat perlahan, Rian menekuk lututnya. Dia berjongkok, kepalanya diturunkan perlahan, pipinya nyaris menempel dengan lantai lorong yang kotor, basah, dan bau pesing. Dia menyipitkan mata, mengintip melalui celah sempit di bawah pintu kayu yang hanya setinggi 2 cm. Di dalam sana, gelap gulita. Tapi berkat pantulan cahaya remang dari lampu jalanan yang masuk lewat ventilasi kecil di atas, mata Rian perlahan mulai bisa menangkap siluet. Di antara kegelapan itu, tepat di atas genangan air hitam yang mengalir deras. Rian melihatnya. Sepasang telapak kaki, pucat pasi tanpa darah. Kulitnya keriput parah seolah-olah sudah terendam air berhari-hari. Kaki itu berlumuran tanah merah basah yang menetes-netes. Kaki itu berdiri kaku, tidak bergerak sama sekali. Tapi yang bikin jantung Rian serasa berhenti berdetak dan napasnya tercekat di tenggorokan saat itu juga adalah ujung jari-jari kaki yang pucat itu. Posisinya menghadap lurus ke arah celah pintu. Menghadap tepat ke arah mata Rian yang sedang mengintip. Siapapun atau apapun yang berdiri di dalam sana tahu kalau Rian sedang melihatnya. Kalian pernah ngerasa nggak? Di titik lelah yang amat sangat, rasa takut itu perlahan luntur dan berubah wujud jadi amarah. Malam itu, setelah ngelihat sepasang kaki pucat berlumuran lumpur merah di balik celah pintu kamar 04, Rian mundur teratur. Napasnya putus-putus. Dia ngunci pintu kamarnya rapat-rapat, merosot di lantai, dan meringkuk sampai pagi. Hari ketiga di kosan itu adalah neraka buat Rian. Badannya panas dingin, matanya merah dan cekung parah. Di kantor, dia dimaki-maki bosnya karena revisi desainnya hancur berantakan. Fokusnya hilang. Sorenya, waktu perjalanan pulang naik KRL yang sesak, Rian cuma bisa mandangin layar HP-nya. Ada pesan masuk dari ibunya di kampung. Le, uangnya udah ibu terima ya. Kamu jangan lupa makan. Jangan terlalu capek kerja. Ibu sehat kok di sini. Rian meremas HP-nya. Dadanya sesak. Rasanya pengen teriak sekencang-kencangnya. Dalam hatinya dia merintih. Kenapa sih hidup harus seberat ini? Udah miskin, kerjaan ditekan, tidur aja nggak bisa gara-gara gangguan sialan ini. Gue cuma mau kerja, gue cuma mau bertahan hidup. Pikirannya kalut.
rasa rindu rumah, tekanan finansial yang berat, dan kurang tidur parah. Semuanya numpuk jadi bom waktu di kepala Rian. Dia udah nggak peduli lagi sama mitos hantu atau apapun penunggu lorong kosan itu. Dia cuma butuh istirahat. Titik. Malam ketiga tiba. Jam di layar HP menunjukkan pukul 01.50 pagi. Rian sengaja nggak tidur. Dia duduk bersandar di dinding kamarnya, dinding yang berbatasan langsung dengan kamar mandi 04. Tangannya menggenggam erat jam tangan mekanik bapaknya yang anehnya kembali berdetak normal sejak pagi tadi. Dia menunggu, menantang malam. Udara di kamar malam itu aneh, pengap, panas, nggak sedingin malam sebelumnya. Tapi perlahan, bau tanah merah basah dan anyir lumpur mulai merayap masuk lewat celah ventilasi. Baunya lebih pekat dari sebelumnya. Tepat pukul 02.00 pagi. Jam bapaknya berdetak kencang sesaat, lalu trek, mati lagi. Jarum detiknya berhenti tepat di angka 12. Dan seketika itu juga Seraka! Suara shower dari kamar 04 menyala. Tapi kali ini beda. Jauh lebih parah. Airnya menyembur sangat deras, memukul-mukul lantai keramik seperti ada orang yang sedang mandi dengan sangat terburu-buru, panik, dan brutal. Suara gesekan itu muncul lagi. Serok! 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 Lebih kasar. Terdengar seperti suara kuku tajam yang menggaruk-garuk ubin keramik dinding dengan putus asa. Lalu, di sela-sela suara gemuruh air itu, Rian mendengarnya. Pagi, Pak. Suara tangisan. Bunganya sedang mekar. Bukan tangisan kuntilanak yang melengking panjang dan penuh dendam. Bukan. Ini tangisan rintihan atau suara tangis seorang laki-laki. Suaranya tertahan, serak, seolah-olah tenggorokannya penuh dengan air kotor dan lumpur. Suaranya penuh keputusasaan, kesakitan yang amat sangat. Bulu kuduk siapapun pasti berdiri dengar suara kayak gitu di jam 2 pagi. Di ruangan sempit, sendirian. Tapi buat Rian, kewarasannya udah diambang batas. Rasa lelahnya menelan habis rasa takutnya. Bom waktu di kepalanya akhirnya meledak. Rian berdiri dengan kasar. Wajahnya merah padam. Dia memutar badannya menghadap dinding pembatas itu. Tangannya mengepal kuat. Dia ingat jelas larangan Ibu Tini saat pertama kali datang. Jangan pernah ketuk dindingnya. Anggap tidak ada apa-apa. Tapi Rian udah masa bodoh. Otaknya menolak untuk patuh. Brak! Satria sudah tenang. Brak! Brak! Rian memukul dinding beton itu sekuat tenaga dengan kepalan tangannya. Suara gedorannya menggema sangat keras memecah keheningan malam di lorong kosan. "Woi!" teriak Rian, suaranya serak karena emosi memuncak. "Bisa matiin airnya nggak? Orang mau tidur!" Napas Rian terengah-engah. Buku-buku jarinya sakit bekas memukul tembok dengan keras. 1 detik berlalu. 2 detik. Shoot! Suara air shower di kamar sebelah. Mati. Total. Berhenti seketika, seolah-olah kerannya baru saja diputar paksa dengan sangat cepat. Suara rintihan sedih dan gesekan kuku tadi juga hilang, tanpa sisa. Lenyap begitu saja. Keheningan yang menyusul benar-benar mencekik leher. Nggak ada suara jangkrik. Nggak ada desir angin dari kebun bambu. Hening yang kosong, hampa dan mematikan. Rian berdiri mematung. Dadanya masih naik turun. Ada rasa lega sesaat karena akhirnya gangguan itu diam. Tapi insting murninya berteriak kalau ada sesuatu yang sangat salah. Ayo makan. Hawa dingin semuanya. yang jauh lebih pekat dari malam Jumat kemarin tiba-tiba menyergap kamarnya, membekukan keringat yang menempel di punggung dan tengkuknya. Rian baru sadar. Dia baru saja melanggar aturan paling fatal di tempat itu. Dia menelan ludah kasar. Perlahan, dia melangkah mundur, menjauhi dinding. "Gua menang kan? Cuman orang iseng kan?" Batinnya mencoba setengah mati menghibur diri sendiri, meski kini kedua kakinya mulai bergetar hebat. Tapi,
Di saat Rian baru mau membalikkan badan menuju kasur pelindungnya, plok, plok, plok. Ada suara ketukan, sangat pelan, sangat lambat. Terdengar basah dan lengket, seperti gumpalan daging basah yang menepuk. Perlahan permukaan pintu kayu. Rian menahan napasnya. Matanya melotot lebar ke arah pintu utama kamarnya yang terkunci, tapi suaranya bukan dari pintu depan yang menghadap ke lorong luar. Rian memutar kepalanya patah-patah ke arah kiri kamarnya. Suara ketukan basah itu berasal dari dalam kamar mandinya sendiri. Kamar mandi yang letaknya cuma selangkah dari kasurnya, dan sejak tadi sore pintunya tertutup rapat. Plok, plok. Ada sesuatu di dalam kamar mandinya. Sesuatu yang tadi berada di kamar sebelah, entah bagaimana caranya, kini sudah berpindah ke kamarnya. Bau lumpur rawa yang busuk campur anyir tiba-tiba meledak memenuhi seluruh ruangan yang sempit itu. Bikin perut Rian kram dan nyaris muntah. Bzzz, krip. Besok kita pulang Lampu kampung, bohlam Bapak. di kamar Rian tiba-tiba berkedip-redup. Sedetik kemudian, pats! Lampu mati total. Kamar itu langsung dilahap kegelapan malam yang pekat. Dalam gelap gulita itu, di tengah napasnya yang seakan mau berhenti, telinga Rian menangkap satu suara mekanis yang bikin jantungnya serasa copot jatuh ke lantai. Gagang pintu kamar mandinya dari arah dalam perlahan-lahan diputar ke bawah. Krek! 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 Gagang pintu kamar mandi itu turun perlahan sampai mentok. Lalu pintu yang terbuat dari bahan PVC tipis itu berderi terbuka dengan sendirinya. Terbuka sangat pelan, seolah ada yang mendorongnya dengan ragu-ragu dari dalam. Rian mundur sampai punggungnya menabrak dinding seberang. Kakinya lemas. Napasnya tertahan di ujung tenggorokan. Dia siap menjerit, siap melihat wujud mengerikan dari hantu kamar mandi yang selama ini cuma dia dengar di cerita horor kos-kosan atau cerita mistis Jakarta. Pintu terbuka lebar. Tapi kosong. Nggak ada sosok pucat berbaju putih, nggak ada monster berwajah hancur, hanya kegelapan pekat di dalam sana. Namun sedetik kemudian, sesuatu mengalir keluar dari balik pintu kamar mandi Rian. Air keruh kemerahan. Baunya, ya Tuhan, baunya luar biasa busuk. Bau anyir, darah kering, dicampur aroma tanah rawa yang mengendap ratusan tahun. Air berlumuran lumpur merah itu merayap pelan di lantai keramik, mendekati kaki Rian. Udara di kamar itu tiba-tiba jadi sangat berat dan mencekik. Rian merasa paru-parunya seperti diisi air kotor. Dia nggak bisa napas. Dia berhalusinasi melihat dinding kamarnya mulai berair dan berlumur tanah merah. Gila, gua bisa mati di sini. Batin Rian panik. Insting bertahannya mengambil alih. Tanpa pikir panjang, Rian berbalik. Dia menerjang pintu depan kamarnya, membuka kuncinya dengan tangan gemetar hebat, dan lari keluar. Lorong kosan sepi senyap. Lampu kuningnya masih berkedip-redup. Saking paniknya, Rian gak lari ke arah depan menuju gang utama. Otaknya ngeblank. Dia malah berbelok ke arah sebaliknya, berlari ke ujung lorong belakang yang langsung tembus ke area kebun liar. Sudah bersih Hutan. semuanya. Belakang kos. Serak! Serak! Rian menerobos, semak belukar. Angin malam berhembus kencang, membuat pohon-pohon bambu bergesekan liar. Suaranya seperti ratusan orang yang sedang berbisik menyuruhnya pergi. Pamit ya, Bu. Tanah di Kerjaan hutan di Jakarta bambu udah menunggu. itu licin dan basah oleh embun. Gelap gulita. Cuman ada sedikit cahaya bulan purnama yang menembus celah-celah dedaunan rimbun. Rian terus berlari tanpa arah, napasnya ngos-ngosan, dahan dan ranting menggores lengan dan pipinya. Dia cuman mau kabur sejauh mungkin dari misteri kos kosong yang gila itu. Tiba-tiba, bruk!
Kaki Rian tersandung akar pohon besar yang menonjol dari dalam tanah merah. Dia jatuh tersungkur keras, wajahnya nyaris menghantam tanah berlumpur. Dadanya sakit. Dan di saat yang bersamaan, jam tangan mekanik peninggalan bapaknya yang sedari tadi dia genggam erat-erat, terlepas dari tangannya, terlempar beberapa meter ke depan. Jam bapak! Rian tersentak. Rasa takutnya tiba-tiba bergeser. Buat seorang anak rantau yang kesepian, jam itu adalah satu-satunya jimat penguat mentalnya. Dia nggak boleh kehilangan jam itu. Dengan tubuh gemetar dan lutut yang berdarah, Rian merangkak di atas tanah merah yang basah. Dia meraba-raba dalam gelap. Mana, gumamnya panik. Ujung jarinya akhirnya menyentuh besi dingin. Ketemu! Rian menghela napas lega yang luar biasa. Dia menggenggam jam itu erat-erat. Bersiap untuk berdiri dan mencari jalan keluar dari hutan ini. Tapi saat Rian mengangkat kepalanya, cahaya bulan yang tadinya tertutup awan perlahan menyinari area di depannya. Tepat 2 meter dari wajah Rian yang masih posisi merangkak. Ada sepasang kaki, pucat, keriput, dipenuhi lumpur merah basah yang menetes-netes ke tanah. Itu kaki yang sama persis dengan yang dia lihat di bawah celah pintu kamar 04. Darah Rian seakan berhenti mengalir. Tubuhnya kaku total, seperti dipaku ke tanah. Pelan-pelan, sangat pelan, pandangan Rian bergerak naik, melewati celana jeans kumal yang robek dan basah kuyup, melewati kemeja flanel pudar yang menempel ketat di tubuh kurus kering. Hingga akhirnya, pandangan Rian bertatap langsung dengan wajah sosok itu. Sosok itu, seorang laki-laki muda, usianya mungkin seumuran dengan Rian. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah, rambutnya lepek menutupi sebagian dahi. Air keruh terus menetes dari dagu dan ujung hidungnya. Tapi yang membuat Rian terpaku bukanlah rasa ngeri melihat hantu, melainkan ekspresi sosok itu. Matanya sayu, dalam, dan memancarkan kesedihan yang amat sangat luar biasa. Kesedihan yang entah kenapa membuat dada Rian ikut terasa sesak. Sosok itu membuka mulutnya, seolah ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya suara air keruh yang menggelegak di tenggorokannya. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa di kota ini. Lalu sosok itu mengangkat kedua tangannya. Dengan gerakan panik dan putus asa, dia mulai menggosok-gosok lengan kirinya dengan kuku tangan kanannya. Menggosok dengan sangat kasar. Srok, srok, srok. Itu dia. Itu suara gesekan dari balik dinding kamar mandi setiap jam 2 pagi. Sosok itu bukan sedang meneror. Dia sedang berusaha membersihkan lumpur merah dari kulitnya. Membersihkan noda yang tak kunjung hilang. Rian menelan ludah. Rasa takutnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa iba yang aneh. Lilu! Siapa? Bisik Rian gemetar. Sosok itu berhenti menggosok lengannya. Dia menatap Rian lurus-lurus. Tatapannya memohon. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan kanannya yang gemetar, lalu menunjuk ke satu arah dengan jari telunjuknya yang pucat. Rian mengikuti arah telunjuk itu. Sosok itu menunjuk ke arah sebuah tunggul pohon beringin tua yang sudah mati dan membusuk. Letaknya tak jauh dari tempat Rian jatuh. Di antara akar-akar pohon beringin yang melilit itu, tertimbun tumpukan lumpur merah dan dedaunan kering yang tebal. Namun di sela-sela lumpur itu, Rian melihat sesuatu yang aneh. Ada sebuah tali ransel hitam yang sudah kumal menyembul keluar dari dalam tanah. Setengah badannya terkubur. Rian menoleh kembali ke arah sosok tadi. Tapi laki-laki basah kuyup itu sudah tidak ada. Lenyap begitu saja ditelan angin malam. Yang tersisa hanya genangan air berbau lumpur dan suara jangkrik yang perlahan kembali berbunyi.
meninggalkan Rian sendirian di tengah hutan, menatap ransel usang yang terkubur itu dengan ribuan pertanyaan di kepalanya. Dengan tangan bergetar, Rian perlahan mendekati gundukan tanah liat di bawah akar pohon beringin yang mati itu. Jantungnya masih berdegup kencang, memompa adrenalin, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Dia berjongkok, meraba tali ransel hitam yang basah, dan berlendir karena sisa lumpur merah. Srek, srek. Rian menarik ransel itu sekuat tenaga dari cengkeraman akar pohon. Baunya luar biasa menyengat, perpaduan antara bau busuk rawa dan aroma anyir karat yang bikin mual. Ransel itu terasa sangat berat. Dengan napas tersengal, Rian membuka resletingnya yang macet. Di dalamnya penuh dengan gumpalan lumpur basah. Tapi di bagian dasar, ujung jari Rian menyentuh sebuah bungkusan plastik tebal yang diikat berlapis-lapis. Di bawah cahaya bulan purnama yang pucat, Rian membuka plastik itu. Isinya sebuah dompet kulit imitasi yang sudah mengelupas parah, buku tabungan lusuh, dan secarik kertas yang dilipat rapi. Rian membuka lipatan kertas itu. Itu adalah tiket bus malam kelas ekonomi. Tiket untuk perjalanan pulang kampung ke Jawa Tengah, tertanggal tepat 2 tahun yang lalu. Tangan Rian beralih membuka dompet. Ada sebuah KTP yang fotonya masih lumayan jelas meski ada bercak air. Namanya Satria. Dan yang bikin dada Rian mendadak sesak, seolah dihantam batu besar adalah tanggal lahir di KTP itu. Umur Satria sepantaran dengannya. Sama-sama masih muda. Sama-sama berstatus anak rantau yang berjuang di kerasnya ibu kota demi keluarga. Besok paginya, tanpa mempedulikan rasa lelah yang menggerogoti tulangnya, Rian langsung menemui Ibu Tini. Dengan membawa ransel kotor itu sebagai bukti, dan sedikit ancaman akan melapor ke Pak RT dan polisi, wajah Ibu Tini yang tadinya selalu sedingin es, seketika pucat pasi. Pertahanannya runtuh berantakan. Wanita parubaya itu terduduk lemas dan menangis, tersedu-sedu di ruang tamu kosan, membongkar rahasia kelam yang dia simpan rapat-rapat selama 2 tahun terakhir. Ternyata, dugaan Rian benar. Satria adalah mantan penghuni kamar 04. Dia anak yang sangat baik, sopan, dan pekerja keras. Demi menambah uang kuliah dan membiayai pengobatan ibunya di kampung yang sakit-sakitan, Satria rela kerja kasar menjadi kuli bangunan paruh waktu di proyek galian pinggiran kota. Malam itu hujan badai parah sekali, Mas Rian. Suara Ibu Tini bergetar hebat di sela isak tangisnya. Tanah galian tempat kerjanya longsor. Satria tertimbun tanah merah hidup-hidup. Teman-temannya di lokasi mengira dia sudah lewat. Tapi entah bagaimana caranya dia berhasil merangkak keluar dari maut. Ibu Tini menyeka air matanya dengan ujung daster. Dalam kondisi setengah sadar, menahan pendarahan dalam dan tulang rusuk yang patah, Satria memaksakan diri berjalan kaki pulang ke kosan di tengah badai. Tujuannya cuma satu. Dia ingin masuk ke kamar mandinya. Rian terdiam kaku. Matanya mulai berkaca-kaca membayangkan penderitaan pemuda itu. Aks, kalian tahu apa yang paling menyayat hati dari kisah ini? Besoknya adalah jadwal Satria pulang kampung sesuai tiket bus yang Rian temukan semalam. Satria nggak mau ibunya melihat dia pulang dalam keadaan kotor, berlumuran lumpur lengket, dan penuh luka. Dia cuma mau pulang dengan keadaan bersih, anak yang baik sampai akhir. Malam itu, di dalam kamar 04, Satria menyalakan shower deras-deras. Dia mati-matian menggosok tanah merah dari kulitnya, menahan perih yang menggerogoti sisa nyawanya. Srok! 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 Sampai akhirnya, batas waktunya habis. Dia kehabisan darah, rubuh, dan menghembuskan napas terakhir sendirian di lantai kamar mandi, bersimbah air dan lumpur merah. Ibu Tini yang menemukan jasadnya keesokan harinya terlalu panik.
Dia takut kosannya bakal dicap berhantu dan sepi penyewa. Setelah urusan jenazah dengan pihak berwajib dan keluarga selesai dengan alasan kecelakaan kerja di proyek, Ibu Tini diam-diam mengemas sisa barang Satria, ransel berlumpur yang penuh darah itu, lalu membuang dan menguburnya di hutan bambu belakang. Dan kamar 04 digembok mati menggunakan rantai agar tidak ada satu orang pun yang pernah tahu sisa kesedihan yang tertinggal di dalamnya. Mendengar kebenaran yang pahit itu, amarah dan ketakutan Rian hilang tak berbekas. Dia merogoh saku jaketnya, menggenggam erat jam tangan mekanik bapaknya. Jam itu kembali berdetak normal, seolah bapaknya sedang menepuk bahunya, menenangkan hatinya. Rian sadar, hantu kamar mandi itu, arwah Satria, tidak pernah berniat jahat atau menerornya. Arwah itu hanya terjebak dalam memori traumatisnya, As mengulang kembali detik-detik terakhirnya setiap malam Jumat karena dia merasa belum bersih untuk bertemu ibunya. Arwah itu cuma minta tolong agar barang peninggalannya ditemukan dan kisahnya diselesaikan dengan layak. Pagi itu juga, setelah membantu mengurus barang peninggalan Satria untuk dikirim ke keluarganya, Rian mengemas seluruh barangnya sendiri. Dia memutuskan check out hari itu juga. Tapi sebelum pergi melangkah keluar, dia duduk di tepi kasur, mengambil handphone, dan menelepon ibunya di kampung. "Halo, Lei! Tumben pagi-pagi udah nelepon." Suara lembut ibunya terdengar di seberang sana. Air mata Rian akhirnya pecah menetes. Benteng ego anak laki-laki yang gengsian itu hancur. "Bu, Rian kangen." "Rian sehat kok di sini. Ibu jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang banyak. Bulan depan Rian usahain pulang, kita makan enak." Tragedi kamar 04 ngasih tamparan keras buat Rian. Uang memang penting untuk bertahan hidup, tapi waktu bersama keluarga nggak akan pernah bisa dibeli atau diulang kalau maut sudah menjemput. 1 bulan kemudian, hidup Rian jauh lebih tertata. Pekerjaannya membaik, gajinya naik sedikit, dan dia sudah menyewa kamar kos yang jauh lebih terang dan manusiawi. Sore itu, Rian sedang di atas motor ojek online, dan kebetulan jalan rutenya melewati depan gang kosan lamanya. Rian meminta sang driver memelankan motor. Matanya menatap ke arah bangunan kosan itu dari kejauhan. Terlihat lebih bersih. Rumput ilalang di depan sudah dipotong rapi. Bahkan, Rian melihat ada seorang pemuda seumurannya membawa koper sedang ditarik masuk oleh Ibu Tini ke dalam lorong. Pasti anak kos baru. Syukurlah, kayaknya Ibu Tini udah tobat dan tempat itu udah didoakan. Satria pasti udah pulang dengan tenang sekarang. Batin Rian tersenyum lega. Segala cerita mistis Jakarta di kosan itu akhirnya berujung damai. Tapi, tepat ketika motor ojek Rian kembali digas melaju dan dia menoleh untuk terakhir kalinya ke arah lorong, angin sore tiba-tiba berhembus lumayan kencang. Bukannya membawa bau polusi, angin itu malah membawa udara dingin dan bau sabun mandi yang sangat wangi. Mata Rian membelalak. Dari kejauhan ujung gang, pandangannya tertuju lurus ke celah bawah pintu kamar 04. Gembok karatan itu memang sudah dilepas, tapi pintunya tertutup rapat. Dan dari celah bawah pintu itu, perlahan-lahan mengalir genangan air. Bukan lagi air keruh berlumpur yang bau anyir, melainkan genangan air yang sangat jernih, bersih, memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Samar-samar di sela deruk knalpot motor ojeknya yang menjauh, telinga Rian menangkap suara siulan riang dari arah kamar itu. Suara laki-laki yang sedang mandi dengan perasaan sangat bahagia. Seolah-olah dia sedang bersiap-siap karena sebentar lagi akan pulang ke rumah bertemu ibunya. Apakah arwah Satria benar-benar sudah pergi menuju terang? Ataukah dia memutuskan untuk tinggal di sana selamanya, menikmati air bersih yang selama ini mati-matian dia cari?
nggak ada yang tahu pasti. Nah guys, gimana menurut kalian? Coba bayangin aja. Kalau kalian jadi anak kos baru yang nempatin kamar sebelah 04 itu malam ini. Pas jam 2 pagi, kalian lagi main HP sendirian. Lalu dengar suara air shower nyala deras dari balik dinding. Apa yang bakal kalian lakuin? Pura-pura tidur rapat narik selimut, atau malah iseng ngetuk dindingnya buat ngajak kenalan? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar di bawah, ya. Jangan lupa klik tombol like. Kalau kalian merinding sekaligus terharu sama cerita malam ini. Share video podcast ini ke grup WhatsApp teman-teman kosan kalian biar mereka sadar kalau mereka nggak sendirian. Dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus merinding bareng di cerita horor nyata berikutnya. Ingat, cek bawah kasur dan kamar mandi kalian malam ini. Sampai jumpa!